Baiklah, untuk pengaturan heading, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah, pertama kita ke menu ini, heading 1 ya. Kita klik kanan, kita klik modify. Nah, yang mau kita rubah di sini adalah yang pertama untuk fontnya itu Times New Roman. Ukurannya 12, untuk warnanya itu warna hitam. Nah, untuk heading 1 ini, dia itu terkhusus seperti judul-judul besar. Contohnya cover, daftar isi, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Ya, itu dia untuk heading 1. Untuk heading 2, dia itu contohnya seperti 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan dan manfaat penelitian. Untuk di bab 2-nya misal 2.1, 2.2, untuk di bab 3-nya 3.1, 3.2. Itu dia untuk heading 2. Untuk memodify-nya, kita klik kanan ya, seperti tadi. Kita rubah fontnya, ukurannya, warna, dan ini tidak tebal ya, untuk tebal ya, untuk 1.1 ya, tebal. Nah, itu dia untuk cara pengaturan headingnya. Misalnya seperti ini. Untuk cover, ini cover daftar isi, daftar tabel itu heading 1. Tinggal caranya adalah tinggal kita blok saja. Kita blok, kita arahkan dia ke heading 1. Nah, otomatis dia itu sudah menjadi heading 1 ya. Nah, untuk daftar isi begitu juga. Setiap judul-judul besar dia itu heading 1. Nah, tinggal kita klik aja karena kita tadi sudah atur ya. Selanjutnya bab 1 pendahuluan juga sama. 1.1-nya kita blok. Nah, setelah itu kita klik heading 2 ya. Nah, maka otomatis dia akan menjadi heading 2 dan sampai ke daftar pustaka. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat daftar isi secara otomatis karena kita tadi sudah edit dari awal, dari cover sampai ke daftar pustaka. Kita masuk ke halaman daftar isi ya. Langkah selanjutnya kita pergi ke menu references ya. Kita klik menu references. Setelah itu kita klik table of contents ya. Nah, di sini kita klik custom table of content karena kita akan mengeditnya kembali ya. Nah, setelah seperti ini kita pergi ke modify. Untuk touch 1 ini khusus untuk judul-judul besar. Contohnya seperti tadi ya. Cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, bab 2, bab 3, dan sampai daftar pustaka. Nah, kita modify. Di sini kita buat tebal, ukurannya time 12, untuk fontnya Times New Roman. Nah, itu dia untuk touch 2, touch 1. Baru untuk touch 2-nya, kita klik modify di sini ya, touch 2-nya. Kita modify lagi. Nah, di sini ini tidak tebal ya. Yang membedakannya cuma itu, ya. Setelah itu kita oke-kan, oke. Nah, inilah dia daftar isi secara otomatis tanpa kita edit satu persatu. Untuk pembuatan daftar tabel, yang pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke menu insert. Kita klik tabel. Misal kita buat tabelnya di sini 4 kolom 2 baris ya. Setelah itu kita buat sebuah misal nama. Setelah itu
kelas. Selanjutnya alamat, terakhir keterangan. Nah, setelah itu kita blok, kita buat ke tengah. Untuk selanjutnya kita atur spasi dari tabel ini ya. Biasanya untuk spasinya itu spasi 1. Langkah selanjutnya kita akan membuat nama dari tabel tersebut ya. Langkah pertama adalah kita klik insert caption, new label. Kita ketikkan di sini tabel 1 titik. Maka secara otomatis namanya akan berubah tabel 1.1. Kita klik OK. Ini dia tabel 1.1. Sebuah misal kita buat namanya daftar hadir siswa. Nah, setelah ini, sebuah misal kita akan membuat tabel 1 lagi di dalam bab 1. Caranya mudah saja, ini tinggal kita blok, kita copy ya, setelah itu kita pastekan. Untuk merubah judulnya agar menjadi 1.2, caranya adalah kita blok, kita klik kanan, kita update view, maka namanya akan berubah menjadi 1.2. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bab 2. Sebetulnya sama dengan bab 1, yang membedakannya adalah cuman di judulnya saja. Ini sebuah misal ya. Ini tinggal kita hapus saja namanya. Kita akan buat nama yang baru. Caranya sama, kita klik insert caption, kita buat new label, kita buat tabel 2 titik ya. Oke kan? Kita ulangi. Oh iya, kita harus delete labelnya dulu ya, supaya dia ke label yang baru, ke tabel yang baru. Kita ketikkan tabel 2 titik. Oke. Nah, otomatis dia akan berubah ya, menjadi tabel 2.1. Untuk merubah namanya kita blok lagi, kita copy, kita pastekan lagi. Nah, kita tinggal rubah namanya seperti di bab 1 tadi ya. Kita blok, klik kanan, update view. Maka otomatis judulnya akan terganti. Ya. Kita masuk ke bab 3. Ini dia. Sama, pastekan. Setelah itu hapus namanya. Kita akan buat nama baru lagi ya. Kita klik insert caption, delete label. Setelah itu kita klik new label. Kita ketikkan tabel 3 titik. Oke. Oh, delete lagi. Kita klik lagi new label, tabel 3 titik. Oke kan? Oke. Nah, otomatis namanya akan terganti ya, akan diganti. Kita blok lagi, kita copy, kita pastekan lagi, ya, tergantung berapa tabel yang kita butuhkan. Setelah itu adalah kita blok untuk mengubah judulnya, untuk merubah agar dia berganti menjadi tabel 3.2 dan seterusnya. Setelah itu kita klik lagi, klik kanan update view, maka dia akan terganti. Nah, itulah dia proses dari pembuatan daftar tabel.
Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat daftar pustakanya, daftar isinya secara otomatis. Ya, ini dia. Caranya adalah kita masuk ke menu references, kita klik insert table of figure. Nah, di sini untuk caption labelnya yang pertama adalah tabel 1 karena kita ada tabel di bab 1 ya. Kalau tabel 2 di bab 2, tabel 3 di bab 3. Begitu sampai seterusnya. Kita klik OK. Ini dia untuk daftar hadir siswa ya. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya. Kita ulang. Nah, kita klik insert table of figure. Kita buat tabel 1. Klik OK. Ini dia untuk tabel 1 di bab 1 ya. Kita klik lagi insert table of figure. Kita klik tabel 2. Ya. Kita klik OK. Klik untuk tabel 2. Setelah itu kita klik untuk tabel 3 ya. Maka otomatis dia akan jadi daftar tabel secara otomatis. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal rapikan ya. Caranya gampang. Untuk Windows kita arahkan kursornya di angka 3 sebelah kanan ya, paling bawah. Setelah itu kita klik delete. Delete lagi sampai dia menyatu ya. Delete lagi. Nah, ini dia untuk daftar tabel secara otomatis. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Sebetulnya daftar tabel dan daftar gambar itu sama. Yang membedakan adalah hanya di judulnya saja. Baiklah, kita akan mulai membuat daftar gambar. Ya. Misal di sini. Yang pertama adalah hal yang pertama kita lakukan adalah kita klik menu insert. Kita pergi ke picture. Nah, di sini saya buat contoh ya. Ini dia. Ini hanya contoh saja ya. Nah, ini dia. Sebuah misal kita buat judul dulu. Presentasi pertemuan 1 misal. Ya, karena kita di bab 1. Kita buat dokumentasi pertemuan 1. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke menu references lagi. Kita klik insert caption. Kita buat new label. Buat di sini gambar. Gambar 1 titik. Ya. Klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, maka secara otomatis dia akan terganti namanya menjadi gambar 1.1 ya. Nah, untuk membuat gambar selanjutnya caranya mudah. Kita tinggal copy saja. Kita tinggal copy sama seperti tabel tadi ya caranya. Setelah itu
Kita pastekan ya. Nah, ini di sini tugas kita tinggal merubah namanya saja ya. Kita tinggal rubah namanya, kita klik kanan update view. Maka otomatis dia gambarnya, judulnya akan terganti menjadi 1.2. Nah, kita masuk ke bab 2. Kita ulangi hal yang sama ya. Setelah itu kita ganti judulnya lagi ya. Karena kita sudah di bab 2. Masuk ke menu references, insert caption, new label, ketikkan gambar 2 titik. Klik OK. Oh, kita delete dulu ya. Kita klik lagi gambar 2 titik. Klik OK. Klik OK. Maka otomatis namanya akan berubah ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita copy lagi, kita paste kan, tinggal kita rubah judulnya ya. Tinggal kita rubah judulnya, kita blok, kita update lagi, maka otomatis namanya akan berubah ya. Itu dia untuk bab 2. Kita masuk ke bab 3. Nah, untuk bab 3 ini sebetulnya sama, tinggal kita ganti lagi judulnya ya, supaya pas 5 tabel. Nah, kita ganti judulnya. Kita masuk ke menu references, insert caption, delete label dulu, baru kita klik new label. Kita buatkan di sini gambar 3 titik ya. Oh, kita ulangi, gambar 3 titik. Kita klik OK. Klik OK. Oh iya, untuk judulnya kita harus ganti ya. Ini udah di pertemuan berapa? Ini hanya contoh saja ya. Misalkan di bab 1 ada 2 pertemuan, berarti ini pertemuan 2, ini pertemuan 3, ini pertemuan 4. Berarti di sini pertemuan 5 ya. Nah, itulah dia cara membuat daftar gambar secara otomatis. Untuk membuat daftar gambar secara otomatis, caranya adalah kita masuk ke menu references, kita klik di sini insert table of video. Kita klik. Nah, di sini kita akan memilih. Kita akan membuat daftarnya mulai dari gambar 1 ya. Gambar 1, klik OK. Ini dia untuk gambar 1. Kita masuk lagi insert table of figure. Kita masuk gambar 2, klik OK. Kita masuk lagi. Yang terakhir gambar 3, klik OK. Selanjutnya kita rapikan, kita arahkan kursor di kanan. Ya, kita arahkan kursor di kanan di sini ya. Setelah itu kita klik delete. Nah, otomatis dia akan tergabung ya. Setelah itu arahkan lagi di bawah, delete. Nah, inilah dia proses dari pembuatan daftar isi dari daftar gambar. Baiklah, untuk pembuatan daftar pustaka otomatis, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengetik dulu
buku-buku yang telah kita download, yang telah kita masukkan ke aplikasi Mendeley kita, ya. Langkah pertama kita masuk ke aplikasi Mendeley. Yang pertama kita akan kutip sebuah misal, ya, kita kutip dari jurnal, ya. Kita kutip dari jurnal, kita buka aja jurnalnya. Nah, kita kutip dulu, ya, untuk sebuah contoh. Kita pastekan, ya. Ini dia untuk jurnal, ya. Setelah itu kita masuk lagi untuk buku, ya, buku. Nah, kita kutip lagi seperti biasa, ya. Setelah itu kita paste. Setelah itu masuk Mendeley lagi, kita kutip dari skripsi, ya. Kita kutip dari skripsi yang udah kita download, ya. Nah, dan yang terakhir kita kutip dari website, ya. Kita akan diarahkan masuk ke dalam websitenya. Nah, kita kutip. Setelah itu kita masuk ke Word, kita paste. Nah, setelah itu kita kontrol Enter, ya, supaya terlihat perbedaannya. Kita blok untuk merapikan, ya, supaya 1,5. Kita modify lagi untuk fontnya. Nah, setelah itu nah, setelah seperti ini, hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita masuk, yang pertama kita arahkan kursor di dekat titik, ya, karena kita akan membuat footnote sekaligus daftar pustaka. Untuk langkah pertama kita akan buat footnote terlebih dahulu, ya. Kita masuk ke menu references, ya. Kita klik yang ini insert citation, ya, karena kita akan diarahkan ke Mendeley kita.
Kita klik go to Mendeley. Nah, tadi yang pertama kita kutip adalah jurnal ya. Kita klik di sini jurnalnya ya. Baru kita klik yang di atas site. Kita klik. Nah, untuk stylenya karena di sini masih pakai nama ya. Cara merubahnya adalah kita klik di sini di style. Kita pilih ini Turabian 8 ya, edition full. Kita klik. Maka otomatis dia akan berubah menjadi nomor ya, nomor 1. Nah, begitu juga ke paragraf-paragraf selanjutnya. Kita klik insert citation, kita klik go to Mendeley. Tadi kita kutip buku ya, kita klik site. Nah, dia akan menjadi nomor 2. Masuk lagi ke paragraf selanjutnya, klik insert citation, klik go to Mendeley. Tadi kita kutip dari skripsi ya. Nah, kita ketik dari skripsi, kita klikkan di atas site ya. Nah, itu untuk nomor 3 dan selanjutnya yang terakhir ya. Kita insert citation lagi, kita klik go to Mendeley, yang terakhir adalah website. Ya. Nah, ini kita klik ya. Bentar. Kita ulang ya, kita ulang. Dari Word tadi kita masuk insert citation ya, insert citation, go to Mendeley, kita klik ini, kita klik site. Nah, otomatis dia akan ada footnote-nya semua gitu ya. Nah, di sini juga dia akan ada apanya? Footnote-nya secara otomatis ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat daftar pustakanya secara otomatis juga ya. Kita masuk ke daftar pustaka. Nah, setelah itu kita masuk ke menu referensi, kita klik insert bibliografi, kita klik ya. Maka secara otomatis daftar pustakanya jadi tanpa kita edit secara manual. Begitulah proses dari pembuatan footnote secara otomatis dan daftar pustaka secara otomatis.